Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan video yang kemarin ya, diperuntukkan malam ini tanggal 23 Januari sampai dengan besok tanggal 24 Januari 2025. Sebelum masuk ke teknikal ya, rekomendasi broker ada FBS, ada dua jenis akun, Sen dan Standar. Untuk jenis akun Sen ini dikhususkan untuk rekan-rekan yang mungkin mulai belajar ya, ataupun mungkin modalnya masih tidak mumpuni dengan menggunakan akun standar di sini. Tentunya dengan akun Sen ini resiko akan lebih kecil, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Hindari full lot, full layar, full margin sebisa mungkin dihindari ya, karena menurut saya itu adalah penyakit. Jadi contohnya kalau di MT4 ataupun MT5 ini dari segi time frame monthly-nya itu kelihatan banget, untuk history chart-nya itu panjang banget di sini. Dari tahun 2007 itu kita masih bisa lihatin dari segi monthly-nya ya, ataupun weekly history ke kirinya itu juga kita masih bisa cek, yaitu kelebihan salah satunya dari FBS dari segi history chart-nya. Kemudian dari segi pair-nya mayor ataupun minor untuk forex, kemudian gold ataupun komoditi yang lain, kripto, dan contoh misalkan Nasdaq ataupun oil ya, itu semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen. Jadi untuk mengakses link akun Sen ini itu hanya bisa menggunakan link yang ada di deskripsi ya, baru akun Sen ini akan aktif. Tanpa link yang ada di deskripsi, akun Sen tidak akan ada. Kemudian dari segi fundamentalnya, untuk malam ini sih lebih minim ya, ada dua aja yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah klaim pengangguran awal, ini nanti yang akan dirilis jam setengah 9 malam. Yang paling utama adalah hati-hati saat Presiden Donald Trump nanti pidato ya, ini bisa aja memicu volatility mendadak signifikan. Itu waspadai aja, kemungkinan sih bisa terjadi. Kemudian untuk besok itu dari Jepang akan ada rilis suku bunga, hati-hati besok di siang hari ya. Kemudian dari segi teknikalnya, untuk indeks dolar sendiri penurunannya kemarin itu kan ketahan di minornya, di bawah support 2 ya, ada level area minor blok merah di sini. Kemudian harga sudah mampu bergerak di atasnya support pertama, support kedua weekly kembali yang berada di 108.00 ya. Kalau misalkan malam ini mampu menahan pergerakan di atas level area tersebut, ada potensi kemungkinan indeks dolar bisa aja balik ke atas. Yang akan menjadi targetnya ada dua level area, 108.600 sampai dengan 108.86. Yang kedua adalah di zona tengah atau sebagai pivotnya ada harga 109.20 sampai dengan 109.38. Tetapi kalau misalkan support yang berada di 108 ini nanti tidak mampu mempertahankan dan ada penurunan kembali, kemungkinan gambaran saya sampai dengan besok masih tidak jauh-jauh di antara 107.800 sampai dengan 107.600 sebagai level area minornya. Selanjutnya adalah untuk gold. Jadi untuk pergerakan gold itu kemarin kenaikannya itu ketahan di level area minor di antara 2760 sampai dengan 2768 ya. Kemudian ada sedikit koreksi, dan untuk koreksinya ini harga ini juga tidak mampu bertahan lama sementara waktu ya. Ini masih belum pasti di antara 2747 ya, dan ketika kita lihatin dari segi time frame H4-nya pun memang ada body candle yang sudah mampu tutup di bawahnya 2747 ya. Jadi hati-hati untuk malam ini. Kalaupun ada kenaikan kembali sebagai level kunci, itu masih tetap selama dia masih belum mampu bergerak di atasnya 2768, hati-hati potensial koreksi jangka pendeknya arah bawah. Tetapi kalau misalkan dia mampu bergerak di atasnya 2768, ringnya pun terbatas, gambaran saya malam ini sampai dengan besok kemungkinan tidak jauh-jauh di antara 2781 sampai dengan 2798. Tetapi kalaupun ada penurunan, kemungkinan yang akan menjadi zona pantau dikarenakan dia dari segi time frame H4-nya tadi itu kan sudah terkonfirmasi body candle-nya itu mampu tutup di bawahnya 2747, berarti ada potensi kemungkinan zona minor di sini masih ada peluang 50% kemungkinan akan diambil dulu untuk ayunan ke atas kembali. Jadi waspadai untuk level area minor yang ada di bawah untuk gold malam ini 2733 sampai dengan 2738. Cuman kalau kehilangan level area tersebut dan gold lebih memilih ke arah bawah, waspadai sebagai history high di minggu yang sebelumnya ada harga 2725 pembulatan, dan di sini juga bertumpuk sebagai psiko price levelnya di 2725 ya. Jadi waspadai, ada potensi kemungkinan gambaran saya 60% kemungkinan dari segi time frame kecilnya dia akan terkoreksi dulu. Zona pantaunya antara di blok merah yang ada di sini kurang lebihnya 2738 sampai dengan 2733, ini yang menjadi zona pantau
potensi koreksi dari segi time frame kecilnya. Maksimum sementara itu berada di kisaran level area 2725. Di kiri ini juga ada zona demand kecil atau rally base rally ya. Jadi saya lebih memilih untuk gold saat ini ada kecenderungan ini bisa aja dia ayunan ke bawah dulu ya. Gambaran saya kurang lebihnya antara di sini atau dia turun ke 2725 baru ada potensi kemungkinan ada kenaikan kembali. Tetapi hati-hati, trigger untuk nanti malam ya, dimana waktu Presiden Donald Trump nanti itu berpidato, hati-hati, volatility kemungkinan bisa aja mendadak tinggi. Kalaupun itu nanti mengarah ke hawkish dan mendukung penguatan dari segi USD ya, tidak menutup kemungkinan bisa aja ini nanti langsung drop ke bawah, itu juga bisa terjadi. Tetapi kalau misalkan mengarah ke dovish, waspadai zona atas, kemungkinan 2780 gambaran saya yang akan menjadi zona pantau untuk minggu ini, di mana batasan pantau overnya itu berada di kisaran level area di antara 2780 sampai dengan 2798. Untuk planning saya lebih memilih netral terlebih dahulu, terkecuali kalau misalkan ya disuruh memilih saat ini, saya lebih memilih untuk sell stop taruh di bawahnya 2747 kurang lebih di sini. Tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya itu kurang lebih ruang gerak sekitar 100 sampai dengan 120-an pip lah kurang lebih. Tetapi dari segi targetnya, mengingat ini konteksnya hanya day trade, 2733 ini yang akan menjadi TP pertamanya 140 pip, TP kedua itu ruang gerak sekitar 225 pip yang berada di sedikit di atasnya history high di minggu yang sebelumnya ya. Ini jadi opsi sementara adalah sell stop. Tetapi kalaupun nanti ternyata harga itu dia dengan cepat langsung kedorong ke atas dan sudah mampu level sebagai level area minor di sini, itu sudah mampu di break, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy, memanfaatkan potensi koreksinya dari segi time frame terlebih dahulu, baru untuk planning buy saya akan saya targetin di antara 2780 ya. Jadi untuk opsi buy saya lebih memilih menunggu terlebih dahulu break di atasnya 2768, baru kemungkinan saya persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy-nya. Tetapi selama level area minor yang ada di sini bertahan, saya lebih memilih day trade-nya untuk cari ancang-ancang sell terlebih dahulu. Tetapi saya untuk saat ini masih belum ada posisi di gold. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin harga ini turun ke bawah dan sudah mampu bergerak di bawahnya resisten pertama weekly kembali 103.000 ya. Jadi ada kecenderungan bisa aja ini nanti turun ke bawah, tetapi kita lihatin dulu sebagai level area minornya di antara history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten pertama itu zona tengah atau sebagai minor sebenarnya itu sudah di retest, dan di sini juga ada reaksi ya di kisaran 101.300-an lah kurang lebih. Jadi untuk kunci jangka pendeknya malam ini sampai dengan besok, perhatikan level area bagian bawah itu di blok merah yang ada di sini. Kalaupun kehilangan level area tersebut, ada potensi kemungkinan bisa aja untuk Bitcoin bergerak kembali di bawahnya 100.000. Tetapi kalau misalkan malam ini dia mampu maintain di atasnya resisten pertama weekly yang berada di 103, baru ada peluang kemungkinan akan menuju 105.800-an kembali ya. Jadi untuk kunci kenaikannya, kalau misalkan Bitcoin sudah mampu maintain di atasnya 103 kembali, baru ada potensi kemungkinan akan menuju 105.800 ya. Tetapi kalau misalkan apalagi daily close-nya itu masih gagal, tidak mampu tutup di atasnya 103.000, hati-hati bisa aja ini nanti langsung turun ke bawah menuju di bawahnya 100.000 kembali, itu masih ada potensi ya. Jadi ada dua skenario untuk Bitcoin untuk malam ini sampai dengan besok. Sebagai kunci atas itu 103, selama daily close masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, waspadai arah bawah yang akan menjadi targetnya 100.000 dan 98.000 pembulatan. Tetapi kalau misalkan mampu bergerak di atasnya 103.000, kemungkinan yang akan menjadi next target terdekat 105.800-an kembali. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD untuk kemarin planning ada sell ya. Untuk TP pertama itu berada di sini, resisten yang ada di sini, dan harusnya sih ini sudah kena TP ruang gerak sekitar 55 pip lah kurang lebihnya. Kemudian TP kedua itu berada di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan klaim pengangguran nanti yang akan dirilis dari Amerika itu positif, bisa aja ini nanti langsung ke dorong ke bawah. Tetapi kalau misalkan negatif, waspadai. Kalau misalkan saya pecah antara hack sampai dengan resisten kedua weekly-nya sebagai batasan pantaunya ya, sebagai minornya itu di antara 1.2334 sampai dengan 1.2351 ya, waspadai level area tersebut. Jadi untuk kunci kenaikannya jangka pendeknya itu kalau misalkan harga sudah mampu break di atasnya level area minor yang ada di sini, baru ada potensi kemungkinan akan kembali ke atas. Tetapi kalau misalkan ini nanti tidak disentuh
Ataupun kalau misalkan disentuh tetapi gagal bergerak di atas level area tersebut, bisa aja ini nanti kembali turun ke bawah. Untuk jangka panjangnya, saya masih ada planning, dia akan mengambil zona tengah atau sebagai pivot yang berada di antara 1.2228 sampai dengan 1.2200 sebagai bisiko price levelnya. Untuk rekan-rekan yang nyimak di video kemarin, setidaknya ya, karena TP pertama konteksnya hanya day trade aja sebenarnya. TP pertama ini sudah kena, majukan stop loss kurang lebihnya, baru kalau mau adjust di bawah kurang lebih yang berada di 1.2228, tentunya sih ini nggak masalah, setidaknya close sebagian posisi dulu, amanin dulu untuk profitnya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini statusnya juga sama, dia mampu break di bawah resisten pertama kembali, kemudian kenaikannya pun saat ini ya, itu body candle-nya itu tidak ada yang mampu tutup di atas level area tersebut. Kurang lebih sih nggak jauh-jauh di antara resisten pertama weekly dan harga ini kan lebih kembali ke dorong ke bawah ya. Tentunya ini kalau misalkan dijadikan alternatif untuk cari ancang-ancang setup sell, usahakan cari di bawahnya 1.0413 dan di atasnya 1.0400 pembulatan ya, kurang lebih jaraknya sih lumayan kecil. Tetapi pertanyaannya kalau misalkan dapat harga sekarang, untuk jarak stop loss itu lumayan sedikit lebar, itu kurang lebihnya sekitar 40-an pip lah. Ini pertanyaannya adalah berani atau tidak. Kalaupun misalkan dapat untuk titik entry-nya itu di harga sekarang ya, kurang lebih di kisaran level area 1.0400-an lah kurang lebih, di antara level area tersebut atau sedikit. Cuman untuk jarak stop loss-nya ya itu kan 40 pip, tetapi dari segi targetnya kurang lebihnya masih ada ruang sekitar 78 pip kurang lebihnya yang berada di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Cuman untuk targetnya masih ada peluang Euro USD itu menuju ke zona tengah atau sebagai pivot dengan ruang gerak itu sekitar 110-an pip ya. Cuman untuk saran dari saya, Euro USD ini pastikan terlebih dahulu antara 1 sampai dengan 3 jam ke depan dia mampu atau enggak pullback di atasnya 1.0413. Kalau misalkan tidak mampu, sebenarnya saya lebih memilih cari ancang-ancang untuk setup sell. Untuk day trade-nya kurang lebih ada di sini, yang bagian bawah di sini adalah untuk swing-nya. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini kemarin juga ada entry sell, cuman ini masih belum mencapai untuk TP pertamanya ya, yang berada di resisten pertama. Tetapi setelah harga ini kemarin retest dan bergerak di bawahnya resisten kedua weekly-nya, kenaikannya pun itu kurang lebih pas di titik entry-nya dan tidak mampu mencapai di atasnya resisten kedua kembali dan lebih memilih kedorong ke bawah ya. Cuman untuk malam ini mengingat volatility diperkirakan tinggi, waspadai aja. Jadi untuk TP pertama kemarin kan berada di atasnya resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, ruang gerak sekitar 50 pip. Tetapi kalau mau misalkan di adjust ke bawah, itu masih ada ruang sekitar 75 pip di batas atas pivotnya ya. Jadi saya lebih prefer untuk AUD USD, zona pantau sebagai kuncinya untuk malam ini sampai dengan besok itu adalah di resisten 2 0.6284. Selama harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, waspadai, bisa aja ini nanti pullback kembali ke bawah. Yang akan menjadi targetnya 0.6226 itu yang pertama, yang kedua adalah di antara 0.6200 sampai dengan 0.6188. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan di atas level area 0.6284, ringnya pun terbatas, kemungkinan tidak jauh-jauh untuk minggu ini di zona minornya yang berada di kisaran 0.6300 sampai dengan 0.63.200-an. Tetapi kalau misalkan pernyataan dari Presiden Donald Trump itu nanti mengarah ke dovish ya, waspadai, ini bisa aja langsung spek lari ke atas, hati-hati untuk nanti malam. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan tuh USD CAD planning kemarin adalah persiapan cari ancang-ancang setup buy, cuman saya nggak tahu untuk rekan-rekan dapat atau enggak. Tetapi kalau misalkan dapat ya, untuk TP pertama kemarin kan kalau nggak salah berada di batas atas pivot dan ini sudah hampir tercapai. Perhatikan kurang lebihnya, ini saya perkecil dulu, ketika dia mencapai level area zona tengah atau sebagai pivot kembali ya dari bawah, ini kan ada reaksi. Jadi ini adalah ciri-ciri reaksi penerusan harga. Kalau misalkan valid, harga mampu kembali di atasnya 1.4415, ada peluang besar kemungkinan akan menuju level area di antara 1.4453 sampai dengan 1.4483. Kalau disuruh memilih, saya lebih memilih cari ancang-ancang setup buy untuk USD CAD. Cuman untuk rekan-rekan yang dapat entry buy kemarin, setidaknya nanti kalau misalkan mencapai batas atas pivot dengan ruang gerak sekitar 75 pipan lah ya kurang lebih,
majukan stop loss, keluar sebagian posisi, baru kalau mau di adjust ke sedikit di bawahnya history high minggu yang sebelumnya, ada ruang gerak sekitar 145 pip tentunya sih ini oke. Tetapi untuk rekan-rekan yang belum dapat entry untuk hari ini, hati-hati sebagai kunci jangka pendek berada di 1.43700 selama harga tidak mampu tutup di bawah level area tersebut. Sebenarnya kalaupun mau dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy, sebaiknya itu tunggu atau taruh buy stop di batas atas pivot sedikit di atasnya level area tersebut, tetapi ring untuk stop lossnya itu lumayan lebar, 55 pip kurang lebihnya ya, tetapi dari segi targetnya itu berada di history high minggu yang sebelumnya, risk reward 1:1 lah, kurang lebih ada 60-an pip lah ini sebagai target terdekatnya. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, planning kemarin cari ancang-ancang setup buy, mengingat di sini kemarin kan saya informasikan ya kisi-kisinya, hati-hati sentuhan pertama untuk minggu ini disupport berpotensi antara reaksi dan kemungkinan reaksi reversal, dan saat ini terjadi. Untuk planning buy kemarin on track untuk statusnya, tetapi untuk targetnya kalau nggak salah itu kemarin TP pertama ada di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resistance 50-an pip ya, tetapi saya lebih prepare untuk targetnya antara malam ini atau sampai dengan besok, pilih sendiri di antara 3 level area yang berada di antara 0.9123 kurang lebih di sini 75 pip, atau di atasnya di pivotnya 90 pip 0.9138, atau di batas atas pivotnya ruang gerak sekitar hampir 105 pip 0.9154. Jadi masih ada kecenderungan kemungkinan untuk USD Swiss itu bergerak ke dorong ke atas kembali. Sebagai kuncinya, kalau misalkan untuk harga ini nanti misalkan ada penurunan kembali di bawahnya 0.9037, baru ada potensi kemungkinan akan mengambil zona minornya. Kemungkinan sih agak sedikit berat, terkecuali kalau misalkan klaim pengangguran awalnya itu nanti negatif dan pernyataan daripada Presiden Donald Trump itu mengarah ke dovish, ya ini kemungkinan bisa lari ke bawah. Tetapi kalau kita lihatin dari perjalanan dari segi teknikal, ada potensi kemungkinan 60% masih tetap arah atas. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini hati-hati ya, jadi ini berbeda dengan yang lainnya. Untuk planning buy kemarin saya nggak tahu untuk rekan-rekan ada nyimak dan dapat atau enggak, kisi-kisinya adalah di blok merah di sini kurang lebihnya. Kalau misalkan rekan-rekan ada posisi buy, TP pertama itu 68 pip ya, kurang lebihnya di 156.57, dan TP maksimum itu berada di 156.98, ruang gerak sekitar 100-an pip lah kurang lebihnya. Tetapi hati-hati, besok itu ada rilis suku bunga dari Bank Sentral. Jadi saran saya untuk rekan-rekan yang ada entry posisi buy, yang nyimak di video yang sebelumnya ya, setidaknya ini majukan stop lossnya keluar sebagian posisi dikarenakan deadline-nya sudah kena TP1, baru kalau misalkan mau bertahan di market dengan target maksimumnya di 156.98 itu enggak masalah, setidaknya risikonya udah nol, profit udah diambil. Karena untuk besok ini kalau misalkan pernyataan dari Bank Sentral Jepang kalau misalkan mengarah ke hawkish dan ada kenaikan sebesar 25 basis point, ini bisa langsung muter ke bawah dengan cepat, itu yang mesti dihati-hati untuk besok. Tetapi kalau misalkan ditahan ya, tidak sesuai dengan ekspektasi, di mana suku bunga besok kemungkinan kalau misalkan yang rilis itu adalah tetap tidak ada kenaikan, waspadai aja. Untuk USD Yen itu besok bisa lari dengan cepat ke atas, kemungkinan yang akan menjadi targetnya adalah history high di minggu yang sebelumnya, ada harga 158.200. Itu gambaran saya untuk persiapan besok saat rilis suku bunga dari Bank Sentral Jepang ya. Jadi ini statusnya agak sedikit gambling kalau menurut saya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi saat ini, saya tidak ada referensi ya, pantau aja di level-level area SRP penting yang ada di sini. Cuman kalau saya lihatin dari pernyataan dan rilis suku bunga besok, ini bisa aja mendadak menjadi dua arah. Kalau tidak ada kenaikan suku bunga, bisa ini langsung lari ke atas. Target pertama di sini adalah di target yang keduanya. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point dan pernyataannya itu adalah hawkish, ini bisa langsung muter ke bawah. Kemungkinan support 2 yang berada di 153.88 ini akan sangat mudah sekali dijebol. Yang saya khawatirkan adalah dia langsung spike ke bawah dulu, mengambil batasan pantau overnya di mana ada harga 152.26 sampai dengan 151.48, baru ada potensi pelan-pelan merambat ke atas kembali. Jadi untuk yen ataupun pair yang berhubungan dengan yen besok hati-hati.
Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.